Bayangkan hari sekolah biasa ya. Anda lagi duduk santai di kelas, semuanya normal, terus tiba-tiba puluhan atau bahkan ratusan murid di sekitar Anda mulai berjatuhan bersamaan. Wah, nyaris satu angkatan kolaps di hari yang sama ya. Iya, gila kan? Nah, hari ini kita mengajak Anda melakukan eksplorasi mendalam tentang sebuah insiden medis yang lumayan mengejutkan. Ini kejadiannya di Brastagi, Karo, Sumatera Utara pada 13 Agustus 2026. Fokus utama kita di sini adalah membedah tumpukan laporan soal kasus dugaan keracunan massal, khususnya dari program makan bergizi gratis atau MBG ini. Betul sekali. Dan misi kita hari ini jelas. Kita ingin memahami skala dampaknya dan gimana sih proses investigasi medisnya berjalan di lapangan, tentunya tanpa buru-buru menyimpulkan secara prematur. Karena berhadapan dengan program skala nasional seperti ini, detail medis di lapangan itu krusial banget buat mencegah hal yang sama terulang lagi. Oke, mari kita bedah ini sekarang. Skalanya ini beneran nggak main-main loh. Laporan menyebutkan ada sekitar 269 siswa yang terdampak. Dan mayoritas itu berpusat di tingkat SMA dan SMK ya. Iya. Rinciannya itu 204 siswa dari SMN 1 Brastagi, terus 40 siswa dari SMK swasta bersama, dan 25 dari SMA swasta bersama. Kabarnya siswa SMP juga ada yang kena dampak kan? Benar banget. Tapi datanya masih dalam proses pendataan pas laporan ini keluar. Nah, yang mengganjal di pikiran saya, kebayang nggak sih gimana rumah sakit daerah kayak RS Karo tiba-tiba kebanjiran ratusan pasien nyaris bersamaan? Itu pasti mimpi buruk logistik sih. Lonjakan masif kayak gitu bisa langsung bikin fasilitas medis biasa kewalahan total. Kan? Maksud saya, gimana sistem medis lokal menangani itu? Disinilah sistem triase diuji secara ekstrim. Jadi staf medis itu nggak merawat pasien berdasarkan siapa yang datang duluan. Mereka harus kilat memilah mana yang gejalanya mengancam nyawa, misalnya sesak napas akut. Oh iya, dan mana yang sekedar butuh observasi atau cairan gitu ya? Tepat sekali, apalagi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Zulkarnain Barus, sempat bilang kalau angka 269 ini masih sementara. Berarti masih bisa bertambah dong angkanya. Sangat mungkin, dalam krisis kesehatan massal, pendataan yang dinamis itu wajar banget. Efek domino terjadi karena kan metabolisme tiap anak memproses makanan di kecepatan yang beda-beda. Ah, masuk akal. Karena mereka ini tumbangnya berdekatan waktunya, wajar kalau kita secara natural langsung cari benang merahnya. Yaitu kesamaan dari apa yang mereka konsumsi hari itu. Nah, ini. Mereka semua diketahui makan menu yang sama dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG milik Kodim. Menunya itu ikan dencis gulai. Tapi disinilah ini menjadi sangat menarik. Laporan menyebutkan gejala yang dialami siswa itu lumayan spesifik. Iya, dari gatal di tangan dan mulut sampai yang paling parah itu sesak napas. Nah, saya mau sedikit bersikap kritis di sini. Boleh, gimana tuh? Gatal dan sesak nafas itu kan identik banget sama reaksi alergi histamin ya. Masa iya ratusan murid kebetulan punya alergi ikan secara bersamaan? Atau ini murni makanan basi aja? Itu poin yang tajam banget. Yang menarik di sini adalah, kita memang harus nunggu hasil uji laboratorium dulu. Tapi secara sains, gejalanya memang persis alergi berat. Oh wow, jadi bukan kebetulan alergi massal? Bukan, kemungkinan besar ini mengarah ke fenomena yang disebut scombroid food poisoning, atau keracunan histamin ikan. Scombroid. Tunggu dulu, apa hubungannya sama menu ikan dencis tadi? Gini, ikan dencis itu sejenis makarel. Dia masuk keluarga ikan berdaging gelap yang secara alami punya kandungan asam amino histidin yang lumayan tinggi. Oke, asam amino tinggi. Terus kenapa bisa memicu alergi? Nah, kalau setelah ditangkap ikan ini nggak disimpan di suhu yang benar-benar dingin, katakanlah rantai pendinginnya sempat terputus, bakteri mulai berkembang biak. Berarti ikannya jadi busuk. Nggak selalu. Bakteri ini nggak lantas bikin ikan berbau busuk atau kelihatan basi. Mereka diam-diam mengubah histidin tadi menjadi histamin murni. Ya ampun, jadi ikannya sendiri yang memproduksi zat pemicu alergi itu secara artifisial. Betul sekali. Jadi waktu siswa-siswa itu makan gulai ikannya, mereka pada dasarnya menelan histamin dosis tinggi. Sampel makanan saat ini lagi diuji lab secara intensif. Kita butuh bukti saintifik apakah histaminnya melonjak karena gagalnya rantai pendingin tadi. Jadi kita harus hati-hati dan nggak bisa asal menyalahkan pihak SPPG sebelum buktinya keluar. Bijak sih. Jadi apa artinya semua ini? Kita kan tampaknya nggak lagi sekedar melihat detail mikrobiologis di piring makanan aja.
Pastinya, kalau kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, kejadian di Brastagi ini adalah ujian atau stres tes yang sesungguhnya buat infrastruktur kesehatan dan logistik daerah kita. Betul, menyiapkan makanan buat ribuan siswa itu bukan sekedar masak versi raksasa dari dapur rumah tangga kan? Sama sekali bukan. Ini menuntut presisi rantai pasok tingkat industri. Dari manajemen suhu bahan mentah di perjalanan, sampai kesiapan rumah sakit melakukan triase kilat tadi. Iya benar. Dan ini meninggalkan satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan. Apa tuh? Ketika program penyediaan makanan publik skala raksasa ini mulai beroperasi tiap hari untuk ribuan atau jutaan siswa, mungkinkah tantangan terbesarnya bukan lagi soal gimana cara memasak makanannya, Wah, menarik. Terus soal apa dong? melainkan gimana kita bisa menciptakan sistem deteksi dini, kayak semacam sensor rantai pendingin yang presisi, jauh sebelum suapan pertama itu masuk ke mulut para siswa. Sesuatu untuk dipikirkan. Lah, kulaporkan ke MBG. Ayo. Iya. Lagari guling. Sampati bang. Nang sebelumnya kayak gitu pun. Cepat. Mana kilanya dong, bro? Itu tuh korban masih ada itu korbannya, Pak. Tadi jam 2. Itu korbannya. Sadarkan diri. Satu persatu semuanya sudah kami nilai, sudah kami lihat, sudah kami evaluasi. Hasilnya tidak ada yang mengkhawatirkan. Setelah itu kami ke Rumah Sakit Amanda. Mungkin berapa jam Kapolres kita ada di sini? Hampir 3 jam. Ya. Kami semua sudah melihat dengan jelas, dengan teliti, satu persatu. Jadi dari 255 anak sekolah yang kemungkinan, ini baru kemungkinan gejala keracunan, ini semuanya tidak ada yang mengkhawatirkan. Semuanya udah kami lihat satu persatu. Jadi ini berita baik. Kalaupun ada sesuatu kejadian, berita baiknya adalah semua anak-anak kita dalam keadaan baik-baik. Dan rencana kami, Pak Dandim, download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.